Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasri Ali Subahi. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mendownload data spasial, beberapa data spasial dari sumber data yang terpercaya. Sumber data geospasial terpercaya yang saya gunakan pada kali ini eh, terdapat 6 sumber atau 6 cara. Yang pertama GADM, yang kedua GeoBoundaries, yang ketiga Natural Earth Data, yang keempat OpenStreetMap atau OSM, yang kelima Tanah Air Geospatial Portal, dan yang terakhir yaitu Earth Explorer. Sumber data geospasial terpercaya untuk analisis dan pemetaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu GADM. Jadi GADM atau Global Administrative Areas, ia menyediakan data batas administrasi global hingga level terkecil seperti negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa yang konsisten dan mudah digunakan. Kelebihan dari GADM ini, yang pertama ialah lengkap hingga level desa, yang kedua konsisten secara global, yang ketiga gratis dan mudah digunakan untuk berbagai keperluan analisis spasial. Dan yang kedua pengertian GeoBoundaries. Jadi GeoBoundaries ini menyediakan batas administrasi yang akurat dan diperbarui secara berkala berdasarkan standar resmi internasional. Kelebihan dari GeoBoundaries ini adalah yang pertama akurasi tinggi, yang kedua mengikuti standar internasional, yang ketiga update rutin dan mendukung transparansi dan akuntabilitas data. Selanjutnya yang ketiga yaitu Natural Earth Data. Pengertian Natural Earth, ia bisa menyediakan data vektor dan raster skala kecil hingga menengah seperti batas negara, garis pantai, sungai, jalan, dan pengguna lahan. Kelebihan dari Natural Earth Data ini, yang pertama gratis, yang kedua kualitas tinggi, yang ketiga mudah digunakan, dan yang keempat cocok untuk peta dasar dan visualisasi global. Terus yang selanjutnya lagi OpenStreetMap atau OSM. Pengertian OpenStreetMap adalah proyek kolaboratif untuk membuat peta dunia yang bebas digunakan dan dapat diedit oleh siapa saja. Kelebihan dari OSM ini adalah tentunya sangat detail, selalu update, komunitas global aktif, gratis dan bebas digunakan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu Tanah Air Geospatial Portal. Tanah Air Geospatial Portal adalah portal resmi BIG yang menyediakan berbagai data geospasial dasar, tematik, dan referensi nasional Indonesia. Kelebihan dari Tanah Air Geospatial Portal yaitu data resmi Indonesia, beragam tema, terpercaya, mendukung kebijakan satu data Indonesia, dan masih ada yang lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Earth Explorer. Pengertian Earth Explorer ini adalah termasuk platform dari USGS untuk mengakses citra satelit, Landsat, DEM, DEM, dan berbagai data penginderaan jauh lainnya. Kelebihan dari Earth Explorer atau USGS ini adalah data satelit lengkap, resolusi beragam, gratis, sangat berguna untuk analisis lingkungan dan pemantauan. Gunakan data yang tepat, hasil analisis menjadi lebih akurat. Baiklah, kita masuk ke bagaimana cara menjalankan
Yang ada minyak bu. GADM. Aku bilang tak ada. Dari di mana? Di sini teman-teman akan dikasih beberapa pilihan seperti map, data, about, karena kita di sini akan mendownload data dari GADM tersebut. Setelah kita klik data, terus di sini di halaman ini kita diberikan mendownload berdasarkan country atau seluruh dunia. Tapi karena di sini kita mendownload data GADM, kita lebih baik disarankan menggunakan country untuk membatasi keterbatasan kota. Di sini teman-teman cari negara yang pengen kita download, itu negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada penjelasan seperti angka 0 ini adalah batasan negara, dan 1 ini ada provinsi, 2 ini ada kabupaten, dan 3 ini ada kecamatan, dan 4 ini ada desa. Tahu? Dan di sini ada Aku di pantai ya? dan Aku di pantai. file. Geofence adalah data yang digabungkan. Makin orang tempat legend 2 kali kita. Dan set file Anjay. adalah data yang Kau dapat legend bu? tersedia seperti Iya. titik, garis, poligon, dan Sekarang punya aku 60. yang tersisa Legend bukan langkah. pada latihan kita Oh yang ini enggak semua. yaitu mencoba Apanya? untuk mendownload bentuk Udah, geopack keperluan itu sehingga kita bisa membuka di kikis dan mencoba mendownload secara otomatis di alam belakang browser kita. Selanjutnya kita mendownload buka browser kita dan klik yaitu Geobotris. Teman klik Geobotris, dan di sini jika teman-teman ingin mendownload data dari Geobotris tersebut, teman-teman cukup yaitu di sini ada beberapa pilihan seperti individu country file, global composite file, dan simple boundaries. Di sini teman-teman cukup mengklik yaitu teman-teman bisa mengklik download data atau klik download, dan di sini kita klik file. Terus di sini teman-teman bakal dihadapkan dengan beberapa pilihan seperti tipe, ISO, dan dari nama-nama daerah tersebut. Tipenya kita pilih tipe. Nah, ini ABW ini merupakan singkatan dari daerah yang bakal kita download. Sini kita akan klik DN. Kita akan mendownload data dari negara Indonesia. Teman-teman cukup mengklik bagian kiri yaitu tanda panah tersebut, maka kita akan mendownload data yang kedua. Teman klik natural data. Di sini mendownload data kedua ini cukup mudah ya teman-teman. Kita cukup klik download. Terus di sini teman-teman cukup mengklik yaitu ada baca. Yaitu natural liquid parking. Di sini otomatis data dari natural di sini bakal download tersendiri teman. Nah, di sini kita udah mendownload dua data spesial kita. Selanjutnya itu kita akan mendownload data. Baiklah, selanjutnya kita akan mendownload data yaitu data geospasial yang menyediakan database atau dasar untuk meta dana air portal.
bagian database atau data dasar. Teman-teman jika belum ada akun, teman-teman bisa masuk di sini, login. Karena saya sudah memiliki akun, saya bisa login. Jika teman belum, teman-teman bisa registrasi di sini. Jika udah seperti ini, kita lanjut ke download data tersebut. Ada beberapa pemetaan data, yaitu mulai dari garis pantai, batas wilayah, dan peta indeks ketersediaan, dan peta indeks unduh. Dan juga ada peta data shooting. Langsung aja kita ke cara pendownloadannya. Ini ada beberapa peta juga, yaitu per wilayah Sumatera, banjir, KSP ini ada data yang bisa dimasuki oleh orang tertentu saya teman-teman. Contohnya gubernur, kota bupati gitu. Ada juga data BAMNAS, dan data per wilayah. Selanjutnya kita akan mendownload contoh data per wilayah. Klik. Nah, garis hitam ini adalah tanda wilayah yang bakal kita download. Contohnya ini, klik. Terus kita klik bacaan unduh. Otomatis data dari wilayah tersebut akan terunduh. Jika seperti ini, maka datanya sudah kita unduh. Selanjutnya kita akan mendownload data. Upload dokumen. Kita klik. Untuk mendownloadnya ada beberapa pilihan, berdasarkan wilayah atau berdasarkan negara. Sekarang kita akan coba mendownload berdasarkan negara. Selanjutnya kita klik geofabrik. Mengklik geofabrik, teman-teman cukup ke bawah, terus mengklik geofabrik download. Nah, di sini ada beberapa negara yang bisa kita download teman-teman, mulai dari Afrika dengan 7,3 GB, yaitu Antartika. Di sini akan kita klik Asia. Nah, jika teman-teman ingin mendownload negara Indonesia, teman cukup klik OSM. Nah, jika teman-teman ingin mendownload yaitu Antartika, di sini akan kita klik Asia. Jika teman-teman ingin mendownload negara Indonesia, teman cukup klik OSM, maka otomatis bakalan download. Kita akan mencari alternatif lain dengan klik, yaitu hot OSM. Di sini teman-teman bisa klik hot export tool. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa meloginkan akun tersebut. Karena di sini saya udah login, maka tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Di sini kita akan memilih daerah yang perlu kita download, yaitu Bandung. Padang. Deskripsi kota Padang. Sini teman bisa tidak mengisi ataupun
kita next. Di sini ada beberapa format file yang bakal kita pilih. Di sini ada caption, save file, geofix, Google Earth, CSV, dan SQL, dan di sini ada teman. Di sini kita ambil save file, terus next, link, dan export. Di sini public export. Ini ekspor. Di sini udah bacaan running, dan sini ada bacaan tunggu beberapa detik. Download tuh Padang. Sini kita mendownload Kota Padang. Caranya cukup simple teman-teman. Tinggal klik 4 bagian. Jika ada seperti ini, bawah, terus dataset. Terus teman-teman bisa pilih jenis dari data yang bakal kita download, yaitu kita menggunakan digital. Terus stream, kita klik bagian satelit, point file, itu ada seperti ini. Resul. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek itu daerahnya. Di sini ada beberapa bagian dari daerah. Ada 2 tentunya. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengklik bagian ini, yaitu rona atau evolusi pada peta seperti DAM, yaitu menunjukkan zona warna, menunjukkan tingkat ketinggian area yang berwarna hitam atau sangat gelap biasanya. Representasikan datar rendah atau permukaan air karena air menyerap cahaya, sedangkan area yang lebih tinggi terang atau putih menunjukkan puncak pergunungan atau datar yang lebih tinggi. Dan cara mendownloadnya sangat simpel teman-teman. Contohnya teman-teman tinggal klik bagian, teman-teman akan diberikan beberapa pilihan yang ingin di-download. Jika teman-teman klik, maka file tersebut akan terdownload dengan tersendirinya. Dan selanjutnya yaitu di sini kita akan mencoba yaitu memasukkan beberapa data bangunan atau jalan di aplikasi QGIS-nya. Yang pertama-tama yang harus teman lakukan yaitu membuka aplikasi QGIS-nya, terus mengklik bagian plugin. Teman-teman harus menginstal plugin yang bernama Quick OSM karena di sini akan berguna bagi cara kita untuk pembuatan bank atau data tersebut. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu untuk membuka app service, lalu Google Trend, dan di sini kita akan mencari data atau bangunan yang bakal kita buat. Di sini kita pilih Jakarta, kita zoom, pilih Jakarta. Di sini kita mencari yang banyak jalannya dan gedungnya teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman membuka web service lagi, terus membuka Google Clan, terus Google Trend-nya kita matikan dulu supaya lebih terlihat jelas jalan atau bangunan yang bakal kita buat. Langkah selanjutnya kita mengklik plugin yang telah kita install tadi. Seperti ini caranya. Jika udah seperti ini, kita klik Quinary. Terus di sini teman-teman klik yaitu
pembuatan building atau apartemen sudah seperti ini. Ini nih kita buat tanpa stand dan jalankan. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya building yang kita buat itu telah berhasil, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu jalan. Caranya seperti tadi, mulai jalan buat motor yang udah kita pilih tadi, lalu run kan. Jalan buat motor udah berhasil, teman-teman. Yaitu selanjutnya kita akan host pembersihan, lalu sini kita klik query, jalankan. Nampak di sini building secara berhasil, teman-teman. Ini ada beberapa bentuk dari pemetaan yang kita buat. Selanjutnya kita akan mengasih dan mematikan Wordly, yaitu kita akan membuat nama dari jalan tersebut. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai nama di jalannya keluar semuanya. Nama dan gedung nanti akan nampak ketika sudah selesai. Sekiranya seperti inilah data yang bakal sudah kita buat, yaitu merupakan jalanan dan juga berupa gedung komersial, apartemen, dan merupakan titik-titik dari daerah jalan tersebut. Sekianlah dari tutorial saya pada kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kita klik data yang telah kita download, terus kita masukkan, tarik ke QGIS. Jika udah seperti ini, teman-teman cukup add layer. Seperti ini adalah contoh dari data yang GADM yang telah kita download. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data lain yang sudah kita download juga. Dari caranya klik layer, terus kita memilih data yang sudah kita download, yaitu data dari GeoBoundaries. Kita tarik terus, kita masukkan ke QGIS seperti awal tadi. Setelah itu di sini kita klik add layers. Nah, di sini adalah data GeoBoundaries yang sudah kita download. Selanjutnya kita akan memasukkan data lain. Caranya sama seperti tadi, new layer. Ini discard aja, nggak usah disimpan. Kita masukkan peta dari ini Indonesia. Kita tarik, masukkan ke QGIS, lalu tempel, ada di layer. Nah, nanti dia akan nge-lag, teman-teman. Kok nggak keluar? Nah, ini baru keluar, teman-teman. Ini adalah peta Indonesia yang telah kita download dari sumber tersebut. Hasilnya seperti ini, titik berbentuk peta Indonesia. Sini merupakan data dari map Indonesia yang telah kita download. Karena sini datanya cukup besar, jadi pemasukan data cukup lama, teman-teman. Wajar tadi agak nge-lag. Dan selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data lain yang sudah kita download. Caranya seperti tadi. Klik ini, discard, new layer, lalu open file, open folder yang kita buat nyimpan data-data tersebut. Kita tarik, memasukkan dari dokumen ke QGIS, lalu tempel. Tuh, nge-lag, teman-teman. Nah, seperti ini.
klik add layer. Caranya seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Nah, hasilnya akan seperti ini keluarnya. Ini merupakan data dari geoportal yang telah kita download sebelumnya. Di sini pengeksporan datanya cukup lama karena data yang dimasukkan memang cukup besar Dan panjang. Seperti inilah kira-kira hasil dari data ini. Ini adalah merupakan contoh data ya. Contoh data. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data lainnya lagi. Caranya seperti biasa, kita new layer, ini gak usah disimpan, discard, lalu kembali ke download. Teman-teman klik data yang kita coba masukkan dari data natural earth, kita tarik, masukkan ke QGIS, tunggu sebentar datanya, lalu ada di layer. Nah, setelah itu, seperti ini datanya. Wah. Ini merupakan data dari Natural Earth yang telah kita download. Selanjutnya kita akan mencoba lagi memasukkan data yang lainnya lagi yang sudah kita download seperti biasanya. Kita klik new file, kita discard, lalu kita tarik data yang belum kita coba tadi teman-teman, kita tarik, masukkan ke QGIS. Di sini lepas, lalu ada di layers. Nah, data terakhir yang kita coba hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasil data terakhir.